Oke, kali ini kita bakal bedah satu surah yang luar biasa dalam Al-Quran, yaitu surah Ghafir, atau Sang Pengampun. Anggap aja ini bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tapi ini lebih kayak cermin buat kita, yang nunjukin pilihan-pilihan yang kita hadapi tiap hari, konsekuensi dari pilihan itu, dan sebuah realitas akhir yang mau nggak mau pasti akan kita hadapi semua. Nah, yang menarik, dari ayat-ayat pertamanya aja, kita langsung disuguhin sebuah tegangan. Di satu sisi, ada rahmat dan pengampunan yang luas banget, tapi di sisi lain, ada keadilan dan hukuman yang super keras. Dan inilah tema sentral yang akan terus kita temui. Sebuah dualitas yang jadi inti dari semua pesan di surah ini. Sekarang, yuk kita coba lihat gimana caranya surah ini ngejabarin pesan utamanya. Ternyata pesannya disampaikan lewat serangkaian kontras yang tajam banget yang pada dasarnya jadi semacam persimpangan jalan buat kita sebagai manusia. Jadi narasi utamanya itu dibangun di atas kontras yang fundamental ini. Tuhan diperkenalkan sebagai Sang Pengampun buat mereka yang mau kembali, tapi di saat yang sama juga Maha Adil buat mereka yang sombong. Ini bukan kontradiksi ya, justru ini kayak dua sisi dari koin yang sama. Setiap pilihan kita itu punya gaungnya sendiri. Dan dualitas ini, ini digambarin dengan cara yang keren banget, yaitu lewat dua doa yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada para malaikat yang tulus mendoakan ampunan dan surga buat orang-orang beriman. Di sisi lain, ada permohonan putus asa dari para penentang. Sebuah teriakan minta jalan keluar saat semua pintu udah tertutup rapat. Nah, untuk ngasih gambaran yang lebih nyata gimana sih wujudnya kesombongan dan penolakan itu, surah ini ngasih kita studi kasus yang, sangat kuat. Kisah Fir'aun dan perlawanannya terhadap Nabi Musa. Tapi penting banget buat kita sadari ya, kasus Fir'aun ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ada semacam pola sejarah yang jelas banget dipaparkan di sini. Mulai dari kaum Nuh, Ad, sampai Samud, peradaban-peradaban besar ini hancur karena alasan yang sama, menolak kebenaran. Jadi, kisah Fir'aun ini adalah puncak dari sebuah pola yang terus berulang. Nah, ini dia nih kuncinya. Firaun itu pinter banget nge-frame penindasannya terhadap Musa. Dia nggak bilang, aku menolak kebenaran. Enggak, dia justru bilang, ini demi menjaga stabilitas dan tatanan yang ada. Dia memposisikan dirinya seolah-olah sebagai pelindung. Padahal yang dia lindungi, ya cuma kesombongan dan kekuasaannya sendiri. Tapi, di tengah-tengah semua tirani ini, muncullah satu suara. Suara akal sehat dari tempat yang paling nggak kita duga. Dari dalam lingkaran kekuasaan Fir'aun sendiri, seorang beriman yang selama ini diam-diam menyembunyikan keyakinannya. Dengerin deh gimana orang ini ngomong. Lugas banget, gak pakai basa-basi, dia langsung nyerang pondasi argumen Fir'aun dengan pertanyaan yang murni logis. Dia juga ngingetin semua orang soal bukti-bukti yang udah dibawa sama Musa. Ini tuh kayak panggilan akal sehat yang bergema di tengah-tengah kekuasaan yang absolut. Di sini kita bisa lihat dengan jelas banget benturan dua cara pandang dunia. Argumen Fir'aun itu dasarnya cuma kekuasaan, emosi, sama keinginan buat mempertahankan status quo. Sebaliknya, argumen orang beriman ini dibangun di atas logika, pelajaran dari sejarah, dan yang paling penting, pertanggungjawaban moral. Nggak berhenti di situ. Orang ini kemudian ngangkat level diskusinya jadi lebih tinggi lagi. Dia ngebandingin betapa sementaranya kekuasaan di dunia ini dengan keabadian hidup di akhirat. Pesannya tuh jelas banget. Taruhan yang sesungguhnya itu jauh lebih besar dari sekedar rebutan kekuasaan di bumi. Oke, dari sini narasinya bergerak maju ke puncaknya. Sesuatu yang nggak bisa dihindari oleh siapapun. Hari perhitungan. Surah ini ngasih beberapa nama yang, dalam banget maknanya. Yang pertama, hari pertemuan. Maksudnya, ini adalah hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dan berhadapan langsung dengan Sang Pencipta. Nggak ada lagi rahasia yang bisa disembunyikan. Lalu ada gambaran yang visual banget, bikin merinding. Ketika hati menyesak sampai ke kerongkongan. Ini adalah cara buat ngajak kita ngerasain kengerian dan kecemasan luar biasa yang dialami oleh orang-orang zolim pada saat itu. Sebuah penderitaan batin yang dalam banget saat kebenaran sejati terungkap. Tapi, di balik semua kengerian itu, ada satu prinsip dasar yang harus kita pegang. Keadilan yang mutlak. Setiap jiwa bakal dapat balasan yang pas, setimpal dengan apa yang udah dilakuin. Nggak lebih, nggak kurang. Kayak timbangan yang seimbang sempurna. Dan puncaknya, ada satu pertanyaan retoris yang menggema. Dahsyat banget. Pertanyaan ini seolah-olah negesin realitas tertinggi pada hari itu. Semua kekuasaan, semua kerajaan, semua jabatan di dunia ini lenyap seketika.
cuma menyisakan satu kedaulatan yang absolut dan nggak terkalahkan. Setelah ngasih kita gambaran akhir yang begitu jelas, narasinya seolah-olah narik kita kembali ke masa sekarang. Kita diundang buat buka mata dan ngerenungin tanda-tanda kebesarannya yang sebetulnya ada di sekeliling kita setiap saat. Alam semesta di sekitar kita dijadiin bukti. Argumennya penciptaan langit dan bumi itu kan sebuah karya yang jauh lebih besar dan rumit daripada penciptaan manusia. Nah, kalau kita bisa ngelihat keagungan di sana, harusnya kita bisa paham kekuatan yang ada di baliknya. Logikanya tuh sebenarnya simpel dan jernih banget. Kekuatan yang sama yang mampu menciptakan alam semesta maha luas ini dari nol, pastinya juga mampu buat menuhin janjinya akan hari perhitungan. Penciptaan pertama adalah bukti terbaik dari kemampuan untuk menciptakan kembali. Maka, ulasan kita kali ini pun ditutup dengan pertanyaan yang sama menusuknya. Pertanyaan yang diajukan surah ini kepada kita semua. Dan ini bukan pertanyaan yang minta jawaban lisan ya, tapi lebih ke sebuah ajakan untuk momen perenungan pribadi yang mendalam.